Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan saya Fathur Rizky Siregar, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Di sini saya ingin menyampaikan atau menjawab soal-soal sejarah peradaban Islam yang diberikan oleh ibu kami, ibu dosen pembimbing, Bu Kori Lilia Muslim. Langsung saja yang pertama, soal pertama ialah sebutkan salah satu dari peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi peninggalan peradaban dinasti Abbasiyah yang paling mencolok atau paling menonjol itu di bidang arsitektur atau bangunan. Di mana contohnya yang pertama adalah Istana Qasrul Zahabi, kemudian Qasrul Khuldi, pembangunan kota Baghdad, pembangunan kota Samarra, Istana Qasrul Zabad, Istana Ukhaidir, Istana Emas, jalur kereta api Hijaz dari Damaskus ke Madinah dan dari Aqabah ke Man. Itu dia masalah peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian soal kedua ialah sebutkan minimal 5 kemajuan yang diperoleh pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dan sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, 5 kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Abbasiyah. Antara lain yang pertama, gerakan penerjemahan dan Arabisasi. Kemudian mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah perluasan wilayah. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Yang kelima, perkembangan arsitektur atau pembangunan. Kemudian menyangkut masalah faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah mencoloknya atau menonjolnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meluasnya Islam di kota Baghdad. Hal ini juga menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, terdapat jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara. Kemudian soal ketiga, sebutkan minimal 3 faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemudian faktor kemunduran dinasti Abbasiyah ini ada beberapa hal. Yang pertama, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antar bangsa, kemudian kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dari para pemerintah, kemudian yang tak kalah penting juga ialah korupsi. Kemudian soal keempat, pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dan puncak kejayaan? Kemudian dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dan puncak kejayaan atau popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, yaitu pada 786 Masehi sampai 786 Masehi. Dan pada tahun 309 Masehi sampai 786 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Itu masalah khalifah yang berhasil memuncakkan atau
popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian yang kelima ialah pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran. Kemudian dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran atau masa kemunduran dimulai dari pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim Billah karena adanya serangan dari bangsa Mongol. Kemudian yang keenam, sebutkan minimal 5 kemajuan yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah. 5 kemajuan yang dialami pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membentuk Dewan Lujudi. Yang ketiga, perkembangan di bidang arsitektur. Yang keempat, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah. Yang kelima, adanya gerakan penerjemahan dan Arabisasi. Yang keenam, pembangunan istana Qasaru dan Khuldi. Kemudian soal selanjutnya ialah apakah bentuk sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah? Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah juga menganut sistem monarki. Namun dalam sistem kekuasaannya, walaupun yang menjadi khalifah mesti keturunan Arab murni, mereka juga mengunjuk wazir yang boleh dari kaum Mawali. Soal selanjutnya, siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Jelaskan bagaimana cara pengangkatan menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah. Secara singkatnya, pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Ia sekaligus khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang diangkat setelah berhasil memenangkan peperangan yang bernama Jabhulu. Kemudian setelah Khalifah Abbas berhasil memenangkan peperangan yang bernama Jabhulu ini, maka masyarakat pada ketika itu membaiat Khalifah Abbas sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Kemudian soal selanjutnya ialah berapa orang yang berkuasa selama dinasti Abbasiyah berdiri dan berapa lama kekuasaan dinasti Abbasiyah? Soal selanjutnya, orang atau khalifah selama dinasti Abbasiyah, kemudian kekuasaannya berapa lama gitu. Khalifah dinasti Abbasiyah berjumlah 37 khalifah dengan total masa jabatan selama 5 abad, yaitu semenjak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau semenjak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan nama-nama tokoh ilmuwan besar beserta bidangnya masing-masing yang muncul saat dinasti Abbasiyah berdiri, minimal 5. Ada beberapa ulama-ulama yang muncul atau ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada ketika dinasti Abbasiyah yang memang berpengaruh di bidang yang masing-masing. Yang pertama di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi. Kemudian di bidang ilmu fikih ada Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Kemudian di bidang tafsir ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya di bidang filsafat ada yang dikenal Al-Farabi, kemudian Imam Rusyid, kemudian Ibnu Bazzah. Selanjutnya di bidang kedokteran Ali bin Rabban, Ar-Razi, dan tentunya Ibnu Sina. Kemudian terakhir di bidang matematika ada Al-Khawarizmi, kemudian Abiruni Umar Ibnu Khayyam. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada seluruh hadirin, terlebih-lebih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Qori Lila Muslim. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.